Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, jumpa lagi di program Bincang-Bincang VIP Room. Kali ini kedatangan tamu yang luar biasa. Sebenarnya udah sering bertemu. Beliau adalah Bapak Ahmad Jupri, SEMM. Kalau dulu sebenarnya sebagai politisi Partai Gerindra, anggota DPRD Kalimantan Utara, tapi sekarang agak beda. Beliau sekarang menjabat sebagai Ketua DPRD Kalimantan Utara. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, Mas. Lama tidak jumpa karena kesibukan beliau pemilu legislatif, nyambung pilpres, pilkada yang kebetulan beliau juga sebagai ketua tim, Beb, ya? Ketua tim pemenangan. Tim pemenangan, Iya. Pak Jainal Ingkong Ala. Dan tentunya selamat dulu, Beb. Terima kasih. Pertama, Gerindra pemenang pemilu di Kaltara. Di Kaltara. Kedua, apa ya? Ya, kita ketahui bahwa presidennya juga dari Gerindra. Partai Gerindra. Gubernurnya Alhamdulillah lagi Partai Gerindra. DPR RI. Ketua DPRD-nya Gerindra juga. Gerindra. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini applause. Kalau mau tepuk tangan silakan tepuk tangan. Tapi menurut saya luar biasa, Beb. Mungkin bisa sharing sedikit, Beb, pengalaman-pengalaman ya. Tentu kita diskusi bahwa Habib sudah harus turun kemana-mana, sehingga ini sebuah keberhasilan yang sesuai ekspektasi atau sebenarnya gimana, Beb? Ya, jadi alhamdulillah, terima kasih Mas Son sudah berkunjung ke ruangan kami. Senang sekali bisa diskusi sama teman-teman media, terutama Tribun. Kita alhamdulillah kelihatannya Gerindra diberi kemudahan. Ya. Diberi kemudahan hingga di segala segi kami memenangkan dalam kontestasi kemarin, terutama di tingkat Kalimantan Utara, hampir di seluruh provinsi, kabupaten kota itu kami menangkan. Ya, contohnya khusus di provinsi DPRD-nya dipegang Gerindra, di Kota Tarakan begitu juga dipegang Gerindra. Di Bulungan juga pimpinan ini cuma ya? Di Bulungan wakil ya? Wakil kedua. Jadi alhamdulillah semuanya naik. Yang dulu cuma dapat 1 jadi 2, yang 5 jadi 6, ya, yang 4 jadi 5. Itu menandakan bahwa memang ini sudah memang musimnya Gerindra, dan kelihatannya disenangi oleh masyarakat Kaltara. Artinya kan bahwa masyarakat mulai percaya pada Gerindra. Mulai percaya. Tapi kan juga tugas berat juga, Beb. Artinya kan amanah ini kan cukup berat. Seperti apa, Beb? Luar biasa. Apalagi saya diberikan mandat menjadi ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara ini, begitu besar amanah yang diberikan partai maupun masyarakat yang ada di Kalimantan Utara itu saya pribadi akan menjalankan amanah ini secara maksimal, dengan serius, dan bisa membantu masyarakat kita, terutama masyarakat kita yang lagi membutuhkan. Akan bekerja sama dengan gubernur untuk meningkatkan pendapatan, terutama apalagi Pak Gubernur sangat welcome sekali memberikan reward kepada masyarakat. Itu kami dukung. Saya rasa begitu kolaborasinya nanti dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Ya, artinya juga bahwa kalau kita lihat posisi Habib sekarang kan ketua DPRD Kaltara, tidak hanya pada Gerindra nih, artinya juga harus membawahi, memimpin semua dari berbagai partai. Nah, seperti apa, Habib, kira-kira mengkoordinasi dari berbagai pihak yang tentu punya kepentingan masing-masing. Betul sekali. Jadi tetap kami merangkul teman-teman yang ada di parlemen ini untuk bersama-sama, terutama di fraksi-fraksi. Di sini kan ada 4 atau 5 fraksi. Jadi fraksi inilah menjadi ujung tombak kami untuk membantu ke teman-teman konstituen yang ke bawah. Karena nggak mungkin satu-satu kita bisa rangkul. Jadi melewati fraksi itulah nanti yang akan membawahi dia punya anggota-anggota yang lain. Jadi memang intinya di sini kita harus kompak. Kenapa? Karena memang politik kolegial ini sudah berlaku di DPR. Jadi politik kebersamaan. Jadi tidak ada satu keputusan yang saya keluarkan itu tidak lain adalah satu kebersamaan yang sudah dibahas, yang sudah dibicarakan untuk bersama. Nah, kalau lihat dari perbandingan pemilu 2024 ke 2019 itu kan peningkatan luar biasa. Itu memang seperti yang saya tanya di awal, apa itu sudah sesuai ekspektasi, memang ini saatnya Gerindra atau memang
justru mengagetkan hasil ini? Ini memang sangat mengagetkan, sangat besar sekali pengaruhnya Pak Prabowo itu di Gerindra. Jadi dengan begitu Pak Prabowo itu menang, itu sangat berpengaruh sampai ke bawah. Ternyata memang masyarakat kita ini udah menunggu beliau untuk menjadi presiden, ini udah ditunggu. Nah, dari itu saya berpikiran bahwa Pak Prabowo ini adalah 10 tahun ke belakang harusnya sudah menjadi presiden. Menurut melihat pikiran-pikirannya, dia memang selama ini selain dia bergabung ke pemerintah, dia juga ingin memberikan masukan-masukan yang positif kepada pemerintah, baik itu kepada kami kader. Dia telah membuat buku-buku yang dia buat sendiri, itu sangat bagus, tentang pemerintahan, tentang apa yang harus dibuat. Nah itu sekarang dia laksanakan. Semua pikirannya sekarang yang dia sampaikan ini adalah pikirannya yang sudah lama, yang sudah disimpan, dipendam, itu dia keluarkan, tinggal mengimplementasikan saja lagi. Jadi memang itu sudah ada konsepnya yang sudah dididik kepada kami sebagai kader. Setiap ada pertemuan dia menyampaikan itu. Nah jadi pelaksanaan sekarang ini adalah yang dia sampaikan ini yang dia sampaikan ke masyarakat. Apa Beb yang secara real yang disampaikan beliau kepada kader-kader yang di bawah ini? Ya, bahwa ada kesalahan pengelolaan untuk negara ini yang perlu kita benahi, baik itu dari segi ekonominya, seperti tambangnya, seperti pengelolaan lingkungannya, sumber daya alam, itu dia akan fokus akan mengelola itu, karena sekarang memang banyak sekali kita bisa lihat banyak tambang ilegal yang tidak sampai ke negara, baik itu pajaknya maupun untuk AMDAL lingkungannya sangat mengganggu. Nah itu akan, insya Allah saya lihat akan dibereskan semuanya. Termasuk program hilirisasi yang kayak di KIP itu kan akan dibangun sebuah perusahaan itu akan ditingkatkan. Nikel pengolahan nikel ya. Itu nikel itu juga semua akan kita tunggu dalam waktu dekat ini. Kiranya itu pemikirannya sudah lama dan ini tinggal pelaksanaan yang dia sampaikan. Nah kita bicara agak lebih serius nih 5 tahun ke depan nih. Ya. Kan Kaltara tadi kan ini kan sebenarnya keberlanjutan ya dari Pak Jainal, kemudian alhamdulillah Pak Jainal terpilih kembali nih. Apa yang kira-kira yang menurut dari sisi kedewanan legislatif nih yang perlu menjadi prioritas Pak Gubernur mendatang ini? Ya, saya tetap mengejar visi beliau yang udah dia sampaikan saat kampanye, dan itu kami ingin dia melaksanakan itu. Karena itu programnya sangat bagus dan itu kami pasti backup dan kami akan dukung program-program yang sudah disampaikan melewati visi misinya Pak Jainal itu. Karena saya melihat bahwa Pak Jainal ini juga punya visi ke depan, pengen membangun Kaltara ini lebih baik dan lebih kuat untuk bersaing dengan provinsi-provinsi lain. Di situ kita mengharap dia, kalau memang kebijakannya itu memang sesuai untuk kemakmuran pendapatan masyarakat, kita harus backup. Nggak ada lain kata lain. Di situ bagaimana dia mengelola KIPI itu bisa membawa masyarakat kita ini lebih banyak ikut bekerja di situ. Semua perusahaan-perusahaan yang masuk di sini harus saya menginginkan 50% harus warga lokal yang ikut bekerja di situ. Nah, itu pasti kami dukung. Apakah nanti mendorong semacam dibuat peraturan gubernur atau perda gitu, sehingga kami akan menjadi sebagai patokan hukum ketika investor datang gitu? Itu akan kami coba, karena itu bisa juga jadi inisiatif pemerintah maupun juga inisiatif dewan itu untuk membuat peraturan daerahnya. Kami akan bicarakan dengan stakeholder yang ada di daerah. Boleh sambil. Beb, nah ini menarik, ini kita harus kan program ini kan harus sinergi dengan pusat nih. Nah sekarang ini kan program yang lagi viral, lagi menjadi prioritas Prabowo Gibran adalah soal makan bergizi gratis nih, Beb. Nah seperti apa Beb, daerah Kaltara khususnya menyikapi program itu? Iya, kami sudah berdiskusi dengan pemerintah, terutama dengan gubernur. Itu memang harus dilaksanakan. Jadi kami program itu apabila itu berjalan akan kami laksanakan, karena memang kelihatannya program ini langsung di-handle oleh pusat, baik itu anggarannya maupun pelaksanaannya. Karena sampai saat ini belum ada masuk dalam anggaran APBD 2025 dari pemerintah provinsi. Tapi kan kalau dilihat dari besaran anggaran kan 10.000 porsi nih. Sementara kan kemarin beberapa kali uji coba waktu PJS itu kan minimal harus 20.000, 25 bahkan. Nah,
tentu kan mau nggak mau nih daerah kan harus mengalokasikan Iya. dana itu. Kalau memang itu dibolehkan, Ya. kita harus menambahnya. Ya, sekarang masalah di tempat kita ini bukan masalah angka 10.000. Ya. Kalau di Tanjung Selor, Kabupaten Tanjung Selor ini bisa terkapar. Tapi apabila dia sudah Itu ke di pinggir, daerah ya. ke daerah seperti ke Pesok, bisa ke Longbluah atau di daerah-daerah pinggir, itu kan ada ongkosnya lagi. Ongkirnya itu yang mahal jadinya. Ya, apalagi kita sampai ke Pujungan. Bagaimana bisa makan gratis 10.000 di Pujungan? Tidak mungkin. Ya. Jadi harus ditambah anggarannya, tidak bisa 10.000. Kalau sampai sana ya paling tidak 30 sampai 40.000. Betul. Karena ongkos membawa makanan dari sini atau biaya ayamnya mahal di sana, ikannya mahal, hingga itu juga ikut naik. Nah, itu kan hampir dua kali lipat. Dari lipat anggaran pusat tuh. Nah, itu mudah-mudahan nanti kalau memang Pak Gubernur memang mengalokasikan dana untuk menambah itu, ya kami pasti menyetujui. Sebenarnya kan juga ini kan untuk kepentingan masyarakat kita juga kan, terutama anak-anak yang untuk generasi masa depan kita. Tidak ada salah juga misalkan alokasi anggaran itu untuk ke sana juga. Tidak masalah, kita sangat mendukung. Memang sudah ada sih posnya, asal memang itu diizinkan. Nah, bahwa ini 10 juta, 10.000 akan ditambah, kami akan menyetujui. Kami tetap Pak Gubernur mengalokasikan, DPRD selalu bersama-sama untuk membantu menyetujui hal-hal yang positif dan yang baik untuk masyarakat. Kayaknya memang mesra nih antara eksekutif dan legislatif ini, karena memang satu visi, satu misi, satu partai. Lebih mudah kali ya untuk memang sinergikan. Lebih mudah untuk koordinasinya. Ya memang itu kami sebagai tim kampanye itu memang sudah meminta ke kabupaten kota bahwa kalau menang ini akan sinergi satu irisan dari gubernur, DPR-nya dari partai kita gitu. Jadi harus dukung nih supaya nanti bantuannya juga mudah meningkatnya. Kita sudah menyampaikan gitu, tapi tetap juga dalam batas-batas yang wajar ya, batas-batas yang wajar. Kalau juga pemerintah eksekutif mengajukan hal-hal yang tidak wajar, juga kami akan membatalkan atau membatasi. Artinya kan fungsi-fungsi kedewanan tetap dijalankan dengan baik ya, terutama dalam hal pengawasan. Dalam pengawasan, tetap itu dalam controllingnya kita tetap jaga. Kalau itu memang nggak benar ya, mudah-mudahan kami katakan tidak benar. Oke, kita tunggu, Beb. Nah, ini kan sudah kurang lebih berapa bulan, Beb? Sebagai ketua. Saya 2 bulan nih, belum sampai 2 bulan. Nah, ini kan rasanya sesuatu yang jabatan yang baru ya. Yang menurut saya mungkin pertama nih, apakah ini sudah menjadi, kalau dalam berpolitik kan ada karir politik atau sesuatu yang diinginkan, itu memang jadi sebuah tujuan utama ketika dalam berpolitik? Ya, memang berpolitik ini kan kita boleh berpikiran untuk menjadi sesuatu, tapi memang ini barang ini kan mengalir nih. Ya, oke. Kita belum tahu di mana posisi kita ya, tapi tetap kita berusaha maksimal untuk bisa menjadi itu. Nah, begitu juga nanti dalam proses ini mungkin ada cita-cita lain yang kita harapkan setelah ini gitu kan, tapi itu semuanya mengalir. Kita lihat nanti gimana konstituennya, masyarakat itu mau nggak, mendukung nggak, ya kan? Karena banyak orang yang berkeinginan tapi tidak ada yang mau dukung. Ya, betul. Keinginan aja banyak. Sekali banyak kepentingan. Nah, berbicara soal kepentingan, kan ada beberapa partai yang tanda kutip oposisi nih. Bagaimana strategi atau upaya Habib untuk bisa tadi mempermudah konsolidasi, terutama di DPRD Kaltara? Kami tetap menggunakan politik kolegial itu, Mas. Apapun partainya, apapun dia oposisi, tetap kami bersama-sama dalam memutuskan suatu keputusan ya. Kalau memang 1-2 yang tidak setuju itu biasa. Tapi tetap juga nanti kalau memang ada veto atau ada vote, pasti juga menang yang lebih banyak. Jadi itu biasa sebenarnya. Mekanismenya sudah memang begitu. Iya, tetap aja kita semua baik di Dewan ini, semua teman-teman baik, udah kenal ya. Apalagi orang-orang kita ini yang itu juga manusianya. Tapi kan itu seninya di berpolitik itu kan ada perbedaan. Harus ada, tetap perbedaan. Ada keras, ada kena gitu. Oke, nah berarti selama 2 bulan ini apa yang sudah keluar kemana atau? Ya, kita dalam 2 bulan ini sebenarnya menyelesaikan
program yang sudah dibuat selama 1 tahun pimpinan lama, ya kan? Nah, mereka sudah merancang kita umpamanya melakukan reses dalam setahun 3 kali, itu juga sudah ada tanggal-tanggalnya. Kita ngadakan BIMTEK untuk 3 atau 4 kali dalam setahun, nah, itu mereka sudah potong. Itu aja kita jalankan dulu. Nanti insya Allah nanti mulai tahun Januari, nah baru program saya yang akan saya akan buat. Nah, tentunya juga menjadi tugas pimpinan nih, terutama bagaimana anggota-anggota yang baru nih, yang baru terpilih. Ini kan sesuatu dunia yang baru. Apa selaku pimpinan yang untuk mereka juga bisa seirama dengan menjalankan program-program di kedewanan? Jadi teman-teman yang baru ini memang baru di DPR provinsi. Sesungguhnya mereka itu dari DPRD kabupaten. Oh, oke. Jadi sudah pengalaman semua. Naik pangkat juga. Cuma naik kelas. naik kelas. Sudah pengalaman semua. Ada yang 2 kali di kabupaten, ada yang 3 kali, ada yang baru 1 kali naik ke provinsi. Paling ada yang baru tuh sekitar 1-2 orang saja. Yang baru mulai kepilih gitu. Tapi paling banyak itu dari kabupaten. Jadi sudah berpengalaman, nggak perlu dikasih tahu lagi. Udah paham nih. Gini nih caranya, udah paham. Alhamdulillah udah pintar-pintar semua. Oke. Artinya memang begitu dalam, kan gini BPA, dulu kan kalau nggak salah sudah berapa, 3 periode ini ya? Siapa tuh? Habib. Yang kedua. Sebelumnya sebagai anggota biasa. Baru langsung naik sebagai pimpinan. Tentu kan ini sesuatu yang menurut saya agak beda kan. Kalau dulu mungkin kita bicara soal konstituen kita di dapil kita. Sementara ini kan harus meluas Kalimantan Utara nih. Seperti apa nih? Iya, jadi memang sekarang memang meluas. Tapi alhamdulillah Kabupaten Bulungan ini, Mas, kita dapat 2 dapil. Dapil Bulungan dan KTT. Jadi saya sudah familiar tuh di 2 kabupaten ini. Artinya untuk Medan Bulungan udah aman. Udah aman, udah paham. Saya sudah ada orang-orang kita baik di KTT maupun di Kabupaten Bulungan. Nah, tinggal kita masuk ke Tarakan, Nunukan dan Malinau gitu ya. Nah, jadi mereka udah kenal, yang ini masih belum. Insya Allah ini akan berjalan. Berjalan karena memang namanya kedua ini kan bebas dia mau ke Nunukan, Malinau untuk ketemu masyarakat di sana, dan kegiatannya juga banyak. Kegiatannya banyak, kita bisa buat kegiatan di sana, seminar, bisa buat kegiatan mau reses. Saya boleh resesnya di sana, nah, walaupun saya konstituen saya di sini. Sekali-sekali bolehlah 1 titik umpamanya ditentukan atau ditarakan. Nah, itulah kelebihan ketua itu, dapat kemudahan sedikit. Kalau yang anggota dulu nggak bisa, harus di wilayah dapilnya dia. Iya, makanya sekarang lebih luas lagi. Supaya kita bisa lebih kenal mereka. Jadi saya nanti insya Allah mencoba reses di Malinau 1 titik, di Nunukan 1 titik gitu kan. Akhirnya kita bisa kenal baik. Nah, ini satu lagi nih yang menurut saya agak menggelitik untuk ditanyakan soal DOB nih. Ini baru. Ini apalagi kita kan sering diskusi nih, Pak Habib sebagai presidium nih. Nah, ini kan kesempatan posisi sebagai pimpinan DPRD. Artinya ketika komunikasi koordinasi dengan pusat kan lebih mudah. Apa kira-kira perkembangannya? DOB ini kan memang kita mencoba dengan pimpinan atau presiden yang baru. Presiden yang lama memang masih dibawa oleh moratorium ya. Nah, sekarang teman-teman seluruh Indonesia yang sekarang sudah jumlahnya 326 DOB yang udah siap untuk dimekarkan. Sekarang ini berjuang terus nih. Kemarin minggu lalu rapat di DPD RI ya. Terus mereka lagi rapat ke Komisi 2 tentang hukum ya untuk ini. Nah, itu sudah dapat surat semua. Ada surat-suratnya, nanti bisa saya sharekan. Bahwa mereka sudah menginginkan semua tuh, tinggal kebijakan presiden. Nah, intinya kalaupun juga itu kebuka, kita pun juga dapat peluang itu untuk bisa dimekarkan. Tapi saya dengar memang ini akan dipilih yang mana betul-betul daerah yang mendesak, yang prioritas untuk dimekarkan. Nah, tentunya kan bahwa kita memerlukan sebagai ibu kota provinsi ini kan menjadi sesuatu yang memang prioritas. Itu tentu akan menjadi itu pedoman untuk saya untuk minta ke sana. Kami sudah sering kok berdiskusi ke sana. Memang karena induknya tadi tidak dibuka, jadi yang ini nggak bisa bergerak. Nah, sekarang kelihatannya Bupati sudah melakukan pemekaran kelurahan. Itu sangat bagus ya. Saya lihat
sudah akan memekarkan Tanjung Selor Ulu, nanti ada kelurahan Tanjung Selor Ulu, ada kelurahan Tanjung Rumbia, itu sangat bagus. 4 kelurahan atau 3 minimal sudah bisa menjadi 1 kecamatan. Ya, artinya kan kesempatan yang baik ya dari sisi koordinasi antara eksekutif legislatif di daerah juga lebih mudah. Ke pusat juga lebih mudah. Tinggal tadi kalau ada itikat baik ataupun kebijakan dari presiden untuk membuka itu, artinya kan peluang kita pasti dapat. Ya. Kita kan sekarang mudah, kita punya perwakilan DPD ada Pak Hasan Basri, ada Herman, ya. Itu bisa tempat kita masuk. Begitu juga DPR RI sekarang ada Ibu Rahmawati. Kita mudah lah untuk berdiskusi. Nanti beliau arahkan ke Komisi 2, akan minta rekom dia untuk komisi yang membidangi itu. Jadi memang dengan Gerindra ini kelihatannya akses jadi mudah gitu, jadi dekat ya. Jadi dekat kita berkomunikasi dengan pusat. Nah, tetap kami membawa untuk Bulungan ini menjadi prioritas Tanjung Selor karena ibu kota. Kita kan bisa lihat tuh masa bandara kita juga yang saya sering dengungkan itu ya kan. Sekarang justru kayaknya bandara mati nih. Saya bilang kan di media kemarin tuh mati suri ya, kan. Kasihan gitu loh. Sudah dibangun bagus, tetap dipelihara. Nah, kami akan mengadakan RDP nanti dengan ini yang akan menjadi kayak semacam program prioritas yang akan segera dilakukan. Yang akan segera kami lakukan. Kami akan RDP dengan manajemennya Lion Air, begitu juga Dinas Perhubungan, ya, dan terkait lah stakeholder yang terkait. Karena tapi KP ini juga termasuk kayak kebijakan pemerintah daerah juga ini. Kan? Iya. Saya lihat kan gini, mungkin maskapai ini kan tentu lihat dari demand juga kan. Kalau demand penumpang juga nggak signifikan kan juga mereka juga begitu lagi. Tapi ketika misalkan kebijakan misalkan nih event-event yang memang kenapa tidak di Tanjung, tidak harus cuma di Tarakan, itu kan mobilitas orang juga cukup banyak. Bicarakan nanti dari hulu ke hilirnya. Di mana masalahnya itu? Saya juga udah sampaikan bahwa kalau harga tiket itu mahal nggak mungkin. Ini kan Pak Gubernur ingin mensubsidi seandainya itu berapa gitu kan. Artinya ada jawaban bagus dari pemerintah untuk membantu kelancaran itu. Saya pun yang sering menggunakan pesawat itu Balikpapan, Tanjung Selor, Balikpapan itu 2.100.000. Ya betul. Nggak mungkin masyarakat kita mampu ikut membayar itu. Mereka lagi memilih Tarakan. Tarakan dengan harga 1 juta. Betul. Pasti mereka akan nge-save lagi 1 juta buat dia simpan untuk berangkat. Dan keuntungannya mesti lebih banyak. Jadi kita harus mensubsidi. Saya sampaikan Pak Gubernur harus mensubsidi paling tidak ya 300 lah. Supaya angka 2 juta itu menjadi 1,8 lah ya. 1,5 tuh jadinya nanti karena pemerintah akan menurunkan 10%. Ya. Programnya Pak Prabowo, Pak Presiden akan menurunkan tiket sebesar 10%. Ya, ini yang terbaru informasi kami terima tanggal 19 Desember sampai awal Januari ini sudah potongan 2%. Nah, itu dia. Dengan dipotong itu, kalau dia 2 juta tadi kan menjadi 1,8, Pak Gub 300, jadi 1.500.000. Saya rasa mampu itu. Bisa tercover daripada mereka ke Tarakan 1 juta juga, nambah ongkos dan nyebrang lagi, lebih baik mereka. Kesian tuh tamu-tamu kita dari luar itu loh, Mas. Betul. Termasuk saya, Beb. Tamu kita dari kadang ada Kejaksaan Tinggi, ada Polda, kan itu mereka kan mau cepat tuh urusannya tuh. Ada pengadilan yang harus cepat keluar ke Balikpapan Jakarta. Kalau melewat sungai lagi, laut lagi, aduh. Itu harus dipikirkan, apalagi tempat ini ibu kota. Betul. Ibu kota itu loh yang masa sih ibu kota. Jadi tidak salah nanti kalau dia memang di kecamatan, emang kecamatan ya kan. Bandaranya udah tutup. Kalau ibu kota tuh pasti namanya ibu kota. Karena dengan semakin banyak mobilitas transportasi udara, tentunya juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Bulungan. Saya rasa yang ada lah kita baikin dulu. Mengingat anggaran kita juga terbatas, ya kan? Kita belum sebesar Kaltim yang bisa punya APBD sampai 25 triliun, ya kan? Kalau kita kan masih 3 triliun lebih sedikit. Nah, jadi masih kecil kita. Jadi kita tidak bisa berandai-andai membuat bandara baru, ya kan? Nggak mungkin. Ya, kita buat apa yang ada dulu kita maksimalkan dengan melobi stakeholder yang ada, seperti manajemen Lion Air. Saya juga, memang kita susah, memang pemerintah kan tidak punya pesawat, yang punya ini swasta.
Jadi bagaimanapun mereka kan mau cari profit. Nah, kalau turun-turun dikit bolehlah. Ya, jangan turun banyak. Ya tentunya kita tunggu sebagai mewakili masyarakat Kaltara. Jadi, saya pikir program tidak usah muluk-muluk, tapi sesuatu yang nyata aja, dijalankan dan langsung mengena kepada masyarakat. Mengena pada masyarakat. Saya senang kok. Saya kan pemakai pesawat itu. Jadi saya lihat, senang banget tuh. Bapak-bapak yang berangkat lewat sini atau ada yang sakit, ya, ada yang sakit, ada yang harus mendadak seperti perawatan jantung, itu harus cepat tuh penanganannya itu. Terus ada yang harus, sekarang kan modelnya seperti kami Gerindra ini, kalau kegiatannya itu sore, pagi kami baru dikasih tahu, jadi harus cepat. Jadi tidak seperti yang ngundang 2-3 hari dulu pemberitahuan, enggak begitu. Jadi besok kegiatan, pagi berangkat. Jadi memang gerakannya gerakan cepat. Karena militer kan. Oke, terakhir mungkin disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Utara, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru, mungkin ingin sampaikan, silakan. Terima kasih, Mas Son. Saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk warga Kalimantan Utara. Semoga dalam suasana Natal dan Tahun Baru ini kita tetap rukun, tetap bersama, tetap kondusif, dan bisa bersama-sama menjalankan toleransi dengan baik dan benar, hingga kita tetap rukun seperti yang diharapkan pemerintah, diharapkan kami sebagai Dewan, kepada teman-teman yang ada. Ayo kita bersama-sama membangun Kaltara ini lebih baik, lebih maju lagi, lebih kompak lagi untuk kemaslahatan dan untuk meningkatkan pendapatan kita lebih baik ke depan lagi. Saya rasa begitu, Mas Son. Terima kasih. Demikian Tribuner, bincang saya dengan Ketua DPRD Kalimantan Utara, Ahmad Jupri SEMM, yang biasa kita panggil Habib Jupri. Dan saya luar biasa diskusi pada siang hari ini. Dan tentunya kami mewakili masyarakat Kaltara berharap menginginkan ketua, pimpinan baru, gubernur baru, presiden baru, tentunya membawa perubahan baru yang lebih baik bagi masyarakat Kalimantan Utara. Terima kasih sekali lagi. Tribuner, jumpa lagi dengan tamu yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.